tafsir dan penjelasan dari Abdurrahman Habannaki bahwa kolbu yang sedemikian takutnya itu hanyalah kolbu orang-orang kafir. Kita bisa berpikir, alhamdulillah, saat ini kita mukmin. Orang yang faham ngerinya suasana saat itu, dia akan berusaha sekuat tenaga melindungi imannya ini. Jatuh ke dalam kekufuran sama saja berarti jatuh kepada suasana mengerikan itu nanti. Dan kita tidak akan pernah tahu dalam keadaan apa sebenarnya kita nanti mengakhiri hidup ini. Buya Hamka tadi di ujungnya menuturkan peristiwa qulubu yauma idzi wajifa itu ada dua. Pertama, peristiwa ketika manusia-manusia dibangkitkan setelah kiamat besar. yakni setelah tiupan kedua itu. Yang kedua, qulubu yauma idzi wajifa itu adalah qalbu manusia saat menghadapi kematian. Saat menghadapi kematian. Qulubu yauma idzi wajifa. Karena di saat-saat menjelang kematian itu benar-benar penting. Apakah di detik terakhir hidup ini iman itu masih ada atau tidak? Sangat penting sekali. Karena sekiranya tidak ada, maka jatuhlah kepada semua peristiwa yang menakutkan pada hari itu. Setiap malam kita tadabbur, setiap hari kita tilawah Al-Quran. Sebenarnya agar apa? Agar hari di mana kita berjumpa dengan Allah itu menjadi hari terbaik kita. Itu sebenarnya. Untuk terus menjaga iman ini sampai akhir hayat. Abdurrahman Habannaki juga di sini menggunakan huruf ataf ya. Artinya ketika mengatakan hiya qulubul kafarati wal usati murtakibi kabairiz zunubi, bahwa kolbu yang merasakan wajifah itu bukan hanya orang-orang kafir, bisa saja mereka sebenarnya tidak kafir tetapi mereka ahli maksiat. Wal usati ahli maksiat, pelaku dosa-dosa besar. Artinya bisa saja saat itu dia termasuk ada iman dalam hatinya. Tetapi karena selama di dunia ini banyak dosa besar yang dikerjakannya dan tidak taubat sampai akhir kematiannya, dia merasakan guncangan. Kolbunya itu wajifah. Gemetar ketakutan, berdebar-debar lantaran takut dan ngeri. Ketakutan yang sangat, berada dalam ketakutan. Itu kata para ulama Nusantara, menggambarkan kondisi hati yang wajifah itu. Maka penting setiap kita, kalau melihat ayat ini, ada dua peristiwa yang akan kita hadapi. Pertama, peristiwa kematian kita. Yang kedua, peristiwa saat nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz. Ini menjadi pengingat ya buat kita semua, jangan sampai peristiwa itu terjadi pada diri kita. Berarti tadaburnya pada malam hari ini, ya kita harus mengimani, harus percaya sepenuhnya
tentang peristiwa akan adanya qulubu yauma idzi wajifah itu. Ketakutan itu. Cuma sudah telat ya pada saat itu. Sangat telat. Itu yang membuat orang di sana nanti putus asa. Kalau di dunia, ya dunia alhamdulillah. Kalau sudah mendengar ayat ini, pastinya kita tidak ingin menjadi yang digolongkan kalbunya seperti ini. Kalau gitu apa harus kita lakukan sekarang? Ya saya kira kita sama-sama bertobat, dan yang paling penting tentunya adalah bagaimana mempersiapkan hati kita pada hari itu. Bagaimana persiapan kolbu yang harus kita miliki untuk menghadapi hari seperti tadi itu. Nah, berarti kan hatinya mesti kuat. Jadi kata kuncinya di sini kita sedang diminta oleh Allah Ta'ala untuk mempersiapkan hati kita menghadapi saat seperti itu. Kalau kita lihat kriterianya kan pada hari itu orang ketakutan dan kolbunya berguncang. Ketakutan dan berguncang. Nah, orang-orang beriman tentu akan merasa aman dengan imannya sehingga tidak perlu takut pada hari itu. Dan semua sudah mereka persiapkan mulai hari ini. Persiapan-persiapan menghadapi hari yang sangat berat itu tentu sudah kita siapkan dari sekarang, dan ini bukan persoalan kecil ya. Masalah hati ini masalah besar urusannya. Karenanya perhatikanlah kalbu kita semua. Misalnya, kalau saya baca tafsir Tahrir wa Tanwir Ibnu Asyur, kalbu siapakah yang pada saat itu ketakutan? Qulubul musyrikin alladzina kana yajhadunal ba'sa. Inilah kalbunya orang-orang musyrik. Dari sisi apa mereka ketakutan? Dari sisi ketika di dunia mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Nah, kalau kita tentu bukan cuma sekedar memahami dan meyakini, tetapi tentu mempersiapkan diri untuk hari kebangkitan itu. Fa innahum idza qamu fa'alimu annama wa'adahumur rasul sallallahu alaihi wasallam bihi haqqun tawaqqa'u ma kana yahdaruhum minhu min iqabi inkaril ba'thi wasyirki wa ghairi dzalika min ahwalihim. Jadi rupanya kenapa kalbu orang-orang nanti ini ketakutan? Karena mereka sudah sejak di dunianya mengingkari apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tentang akan adanya siksa pada hari kebangkitan, malah mereka mengingkarinya, menyekutukan Allah pula. Maka hancurlah mereka nanti di sana. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Fa'amma qulubul mu'minina fa'inna fiha itmi'nanan mutafawitan bihasabi tafawutihim fit taqwa. Kondisi kalbu orang yang beriman pada hari itu adalah kondisinya orang-orang yang tenang, dengan tingkat ketenangan yang berbeda-beda satu sama lain. Tingkat ketenangannya sangat ditentukan oleh volume takwa yang ada di dalam hatinya. Semakin besar volume takwanya, semakin tenang pula orang itu. Saya kira memang di dunia, kalau orang salah pasti takut kan. Kalau orang benar, nggak takut. Ya. Artinya, kalau memang yakin benar, ngapain takut?
Tapi kalau yakin menang tapi takut, ini masalah. Kalau yakin benar, pasti nggak takut. Tapi kalau yakin menang masih takut, apa yang dikasihnya itu Ustaz Deden? Jadi nggak benar, Ustaz. Atau kebenarannya hanya di permukaan ya? Betul, Ya. Ustaz. Kalau menurut saya, seandainya yakin benar ya, ya nggak usah mahal-mahal sih menyebarkan bantuan sosial. Kalau yakin menang gitu ya. Ini di Konoha sana ceritanya. Makanya yang tenang mainnya, yang benar mainnya, dia nggak akan goncang ya. Nggak akan ketakutan. Justru orang salah itu selalu kondisinya takut. Wah, tapi kalau pada saat itu ketakutannya bukan ketakutan yang biasa-biasa aja. Karena akan berhadapan dengan siksaan yang kekal ya, kekal abadi. Bagaimana rasanya bisa menghadapi hari seperti itu? Goncangan terus-menerus di hatinya. Nah, semoga seluruh jamaah 3MQ ini dijaga ya oleh Allah ya, dilindungi hatinya, diberikan keimanan sehingga punya rasa aman, aman bersama imannya, dan iman pada hari kebangkitan nanti membawa kita semua pada ketenangan dan ketentraman.